Foodies, makan seafood langsung di pinggir pantai ditemani sama angin sepoi-sepoi, view-nya juga cakep, and makanannya lama banget. Ya, ada lobster, ada kepala ikan gulai masin, sama ikan bakar ala rempah Padang. Wah, ini sih definisi liburan receh tapi serunya nggak recehan ya, cakep. Di Muaro kami menari jotari indah bau be hati dun sanak sadonyo. Foodies, aduh nikmat sekali ya foodies yang menikmati deruan ombak, angin sepoi-sepoi sambil nyanyi lagu Kampung Aku foodies. Pondok makan bangau putih ini emang lagi viral di Padang Sumatera Barat foodies. Sambil kulineran, bisa kali ya sekalian menikmati suasana pantai bareng sama keluarga. Devri aja sampai ikrip banget tuh sama salah satu rombongan keluarga yang lagi liburan foodies. Wah foodies, udah Fendi ternyata jauh-jauh dari Solo, 2-3 jam perjalanan ke Padang cuman nyari kepala ikan. kepala ikan yang ada di Bangau Putih. Bangau Putih. Foodies, pondok makan bangau putih ini cuma punya 10 saung ya. Jadi kalau foodies berencana bawa keluarga besar, kudu reservasi atau datang lebih pagi biar kamu kebagian tempat. Gercep makanya scan barcode deh di layar buat info lokasi dan menu-menunya. Cus! Oh, Budis, ini dia nih menu-menu yang aku cari, Budis. Ada lobsternya juga loh, Budis. Yang pasti ya, Budis ya, makan di sini itu definisi receh, tapi rasanya nggak recehan. Percaya deh. Udah, aku mau dihidangin semuanya ya, udah ya. Oke, siap. Semuanya yang enak-enak, keluarin aja udah. Mantap ya, udah ya. Mantap. Thank you, Budis. Foodies varian menunya ada puluhan, tapi ini dia nih top 3-nya. Kepala ikan gulai masin, lobster gulai masin, dan ikan bakar rempah Padang. 3 menu ini tersedia dalam jumlah terbatas ya. Hanya belasan porsi loh sehari. Jadi siapa yang pesan duluan ya, dia yang dapet. Budis, akhirnya pesanan aku sampai juga ya Budis. Nih, ini dia nih. Kepala ikan capa, gulai masin. Waduh, ini tuh diburu banget Budis sama orang yang pengen makan di Pondok. Foodies, gulai masin ini adalah masakan khas Minang yang rasanya gurih-gurih asin tapi ada kayak twist asam segar yang bikin nagih. Soalnya selain bumbu rempah dan juga santan, ada daun kunyit, daun ruku-ruku, sama asam kandis yang memberi rasa asam asin yang seger banget. Nah, asinnya ini nih datang dari ikan asin yang ditambahkan ke dalam kuah gulainya. Cabai merah dan cabai hijaunya tuh royal bingo loh, jadi pedasnya maksimal nagihnya. Mantap nih foodies. Nah, untuk kepala ikannya pakai jenis ikan karang ya. Biasanya ikan kerapu atau ikan kakap. Tinggal pilih sesuai selera kamu. Dua-duanya tuh dagingnya lembut kok, manis gurih dan ketemu sama kuah gulai masin. Wah, auto lazis pol guys. Nah, Budis, seni makan kepala ikan tuh letaknya ada di sini nih, Budis. Dicucup biar berasa nikmatnya kan. Nih, Budis, yang aku rasain nih pas aku cucup tadi nih. Rasa gurih dari ikannya itu bener-bener keluar, Budis. Udah gitu ditambah gurih dari kuahnya, itu kawin. Coba lihat nih, di sela-sela tulangnya banyak banget nih daging yang keselip tuh. Tapi kita emang bener-bener harus effort sih, Budis.
buat ngeluarin dagingnya itu. Tapi itu sensasinya, letak sensasinya di situ. Lanjut, kita takis gulai lobsternya nih. Menggunakan jenis lobster bambu, meski ukurannya mini tapi punya daging yang padat dan juga juicy. Jadi penasaran, lobster dibumbui ala Padang gimana rasanya ya foodies? Pastinya lazis sih. Enak banget, manis. Terus juga ada rasa lautnya, segar. Berasa banget ya pedis, makan mahalnya pedis. Ngomongin mahal nih pedis, jangan sedih. Nih biarpun dia daging lobster pedis, satu daging lobsternya itu kan satu porsi. Harganya cuma 40.000. Budi, sebelum diguyur gulai masin nih lobsternya direbus dulu pakai rempah dan juga daun-daunan. Mulai dari daun ruku-ruku sampai daun kunyit. Jadi aroma amisnya tuh hampas, harum khas yang menggoda banget. Terus kalau kesini wajib cobain ikan bakarnya juga ya. Pakai ikan kerapu diolesin sama bumbu ala Padang yang medok banget, mantep banget. Perpaduan bawang bawangan, kunyit, santan asam dan juga cabai hijaunya. Yes, bumbu bakar itu pakai gula yang diresepin ke daging ikannya. Bukan dikuahin ya, tapi dibakar. Wih, harumnya nembus layar nggak tuh? Budis, ikan kerapu yang fresh itu kerasa banget sih manis alami ya. Ditambah bumbu bakar yang rapanya kuat. On demand deh, lama mana. Definisi menu receh tapi rasanya enggak recehan. Gurihnya nempel and kawin banget sama pedasnya si cabai hijau. Wih, bikin kita makin auto nyop karena ini rasanya lama mana. Lazis. Wah, Budis beneran. Semua menu makanan yang ada di sini rasanya juara banget, dan yang pastinya dagingnya fresh semua ya Budis, karena setelah diambil dari laut ya Budis langsung diolah tuh di dapur Bangau Putihnya. Fresh from the ocean kalau aku bilang kan. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Makan lagi. Foodies, channelnya genit-genit pisan, aromanya pun wangi. Ketemu sama ketan hitam gurih dan juga buah yang segar. Aduh, hai, mantap ya guys. Pantes aja gerobak es ini tuh rame dan juga jualannya cepet ludes, Foodies. Bang, kok udah habis bang? Saya buka jam 9 Pak. Ya ini baru jam 2, parah dibuang-buangin. Berarti laku banget ya, Mang ya. Alhamdulillah, cendol duren Ben Hill. Yang mana memang ini masih mau diisi lagi nggak? Masih Pak. Nah, saya bantuin ya. Ini beda daripada yang lain. Foodies, lihat ini cendolnya ini lebih tebel, lebih gede. Dan pastinya nih kayaknya kalau makan lebih puas. Nah, selain channel yang lazis, ada lagi dong jajanan camilan enak nih. Katanya sih kesukaan Bang Jax. Digoreng dadakan, tapi bukan tahu. Nah, apa sih tuh Bang? Bola ubi. Wah, bola ubi. Ukurannya segini bola ubi. Kalau gede dikit jadi bola futsal. Bola ubi berarti dari ubi? Iya dong. Oh. Masa dari salak. Tapi ini ungu nih Bang. Itu yang udah ditonjok. Kirain bola terong. Iya, bukan. Bang, satunya berapa? 1.500. Ambil diri ya. 1.500. Wah, murah nih. Udah, mumpung 1.500 kita ambil satu. Banyak dong, ambil banyak dong. Oh iya. Foodies, ini dia camilan receh harga 1.000-an sama cendol 10.000-an. Langsung kita sikat, skeh. Ini namanya cendol. Gede. Oh iya bener juga. Kalau itu berarti namanya duren. Ini sih normal sih ukurannya. Emang segini duren ya. Kalau Iya. kecil namanya duku ya. Iya. Iya lupa Foodies. Langsung kita cobain yuk. Ini ya Foodies ya. Cendol duren. Kalau aku cendol nangka sama ketan hitam. Nah, kalau biasanya nih ya, makannya nih pakai santan, terus pakai gula aren. Gula aren. Iya bener. Pakai gula aren juga. Gitu cobain langsung nih dari cendolnya nih. Pedas. Pedas lagi tebel. Berasa di mulut Foodies.
Kayak masih ada yang bisa kita kunyah. Bener ya? Iya. Ini sih 2 aja sih. Apa tuh? Sebenarnya pilihannya kenapa ini gede. Kenapa? Yang pertama emang ini gede, yang kedua emang abangnya males motong-motongin aja. Oh itu dia bener ya, tapi enggak, itu kan biasanya ada cetakannya Oh, dia. iya. Foodies, adonan cendol ini terbuat dari sagu aren murni. Jadi teksturnya tuh lebih kenyal, makanya bentuk cendolnya bisa bulat gemoy begini nih Foodies. Warna hijaunya alami dari daun suji dan juga aroma wanginya datang dari daun pandan. Beneran cendol kualitas premium ini mah, cuman harganya doang yang receh tuh Foodies. Cakep. Santan. Ke Tan. santel. Ini kentalnya dari santannya sama si gula merahnya Foodies. Dan ini gula merahnya dari gula aren ya. Nah. Aren apa besok? Itu kemarin. Bang, abang enak banget ya pakai durian ya. Asli. Kalau pakai durian, kuahnya jadi lebih creamy Foodies. Karena nasi udah keaduk-aduk Aduk. campur sama duriannya. Mang, samain durian atau Mang pengen juga. Tapi ini aku ada sedikit komplain sih. Apa tuh? Ini ketannya overcook nih. Nggak ada. Ini ketan bukan nasi goreng. Iya. Emang begini warnanya. Emang ketan hitam ya? Oke. Nah Foodies, kalau makan es cendol Ben Hill dijamin ada kenyang-kenyangnya. Karena si ketan hitam yang legit nih dimasak pakai santan dan juga garam cocok banget sama manisnya gula aren. Bisa bareng sama nangka atau durian, wirih, lazis banget nget sih. Ya, Mang, maaf Mang. Dia aja nambah ini, durian. Saya mau dong nambah nangka dong. Nggak dinangka-nangka, abang irian juga Nyangka-nyangka, orangnya. nyangka-nyangka, nggak dinyangka-nyangka. Oh, salah. Mang, tambah rambutan Mang kalau ada Mang. Nggak ada. Ternyata ada. Bang, jangan pakai petis ya. Emang nggak pakai. Woi, ini dia Foodies kalau komplitnya. Bisa pakai nangka, bisa pakai duren, bisa pakai dua-duanya. Durennya nih dia pakai duren montong. Abang tahu kan montong itu sebenarnya dari Thailand. Tapi kita juga punya montong lokal kita. Biasanya ada dari Palu, montong Palu. Wah, Palu tos. Oh, Palu gada. Apa lu mau? Gua gak ada. Ya. Tuh bukan agen namanya. Ini aku campur nih, durian sama nangkanya nih. Wah. Kali. Wih, duriannya juga manis loh. Biasanya ada orang yang suka duren, selain manis harus ada pahitnya juga. Betul. Ini dia nih. Banyak loh orang. Kalau aku kan suka duren tuh yang creamy. Itu mentega kalau di Medan. Durian mentega namanya. Tapi ada juga ada yang nyari pahitnya. Ini nih, Foodies pasti bakal cocok banget sama duren ini nih. Apalagi bikin nambah kuahnya semakin creamy, semakin kental, dimakan pakai dimakan pakai cendolnya sama nangkanya. Biji aja enak loh. Foodies nggak heran ya kalau dalam sehari nih es cendol Ben Hill ini bisa menjual sampai 6 kilo cendol loh. Wadidaw, ludesnya, widih jangan ditanya deh tuh nggak sampai 4 jam sold out guys. Wah, hati-hati nggak kebagian nih kita Foodies. Bola ubi ya, walaupun dia teksturnya padat, tapi ketika dikunyah, itu tuh dia chewy karena ada kenyal-kenyal di dalamnya. Ya, bisa gitu ya. Tapi emang bola ubi ini salah satu cemilan yang apa ya? Comfort food asik. Bener. Kalau kita lagi jajan di pasar modern gitu-gitu, Betul. habis makan soto Betawi, habis makan apa, kita pasti nyari bola ubi. Wajib. Makanya aku setiap kalau ada gerobak yang jual bola ubi pasti aku akan beli. Pantesan, kalau ada 5 bola ubinya gimana? Aku beli. Foodies, adonan bola ubi ini pakai ubi jalar yang dikukus lalu dicampur sama tepung tapioka. Nah, biar adonannya nggak kempes dan juga pecah, gorengnya tuh pakai cara khusus. Harus buru-buru ditekan biar adonannya jadi ngembang dan juga garing sempurna. Lazis! Nanti Foodies bertanya-tanya, di mana sih belinya bang? Ini semua satu deretan di daerah Ben Hill. Cuman Ben Hill di mana? Foodies nggak usah khawatir. Nggak usah Karena khawatir. makan receh udah ada barcode di sini Foodies. Betul. Scan aja Chris di. Foodies keluarin handphone. Iya. Scan aja QR yang ada Scan di sini. Segala informasi yang Foodies butuhin dari lokasi, harga,
Dan apa yang bisa Foodies pesen? Ada semua Ada komplit. semua. Udah Foodies, nonton terus, makan receh. Menu receh? Tapi rasa gak recehan. Udah. Kapkum Kap, sawadikap. Si Usil Aldi Taher tuh emang gak bisa diam ya Foodies. Lagi di Bogor bukannya nyari sop buntut atau asinan, malah ngidam makanan Thailand tuh katanya. Foodies, nih haha, wow. Ini jujur ya Foodies ya, seumur hidup gue baru nyobain ini. Ini nama makanannya som tam. Ini ibaratnya rujaknya Thailand ya. Memang kalau ngomongin kuliner Thailand tuh unik ya. Rujak ditaruh, kepiting ditaruh, baby octopus, ada udang, ada kerang nih ya. Wih, warnanya cantik banget ya Foodies. Walau penyajiannya rada beda nih sama yang asli di Bangkok, tapi tetap cakep sih. Yap, kalau biasanya somtam disajikan mentah, di sini semua seafoodnya sengaja direbus dulu sebentar. Katanya sih buat menyesuaikan selera lidah warlock tanpa merubah rasanya. Isian seafoodnya beragam loh Foodies, ada kepiting, udang, gurita kecil, sampai kerang hijau dan kerang darah juga ada. Mantap kali nih. Aduk terus sampai rata ya Foodies, karena di bawah seafoodnya itu ada wortel, timun, mangga muda, nanas, dan bihun. Kalau mau makin segar, bisa peras jeruk nipisnya juga nih. Ada rasa asam, manis, terus juga ada dari baby octopusnya tuh dia kenyal-kenyal gitu. Enak Foodies. Ada pedasnya juga. Kalau Indonesia bumbu rujaknya kental dan ada campuran kacangnya. Nah kalau rujaknya orang Thailand ya kayak begini nih Foodies, lebih cair dan dominan sama rasa asam segar. Meskipun ada banyak biji cabenya nih, tapi tenang, pedasnya nggak too much kok, pedes-pedes centil aja gitu. Oh iya, dalam satu nampan yang full berisikan seafood ini, bau amis yang ganggu itu gak ada sama sekali Foodies, karena seafoodnya ini juga fresh semua. Dia ini asam, cuma nggak terlalu asam ya. Ini asam seger gitu, ditambah ada manisnya, ada pedesnya, ditambah ada sensasi dari udangnya juga. Jadi memang berwarna nih rasanya. Nih Foodies. Oh ada bihun juga, bihun. Wow. Dan dia nggak ada rasa amis sama sekali loh. Nggak ada bau-bau amis, nggak ada rasa amis. Tuh, nih. Banyak banget ya sayurannya. Buat variasi buah nih Foodies, di sini somtamnya ada strawberry dan tomat cherry-nya juga loh. Wih, boleh juga nih. Semua seafoodnya dimasak dengan waktu tepat, jadi dijamin gak alot karena overcook. Mantap! Tom Yum Foodies. Kalau tadi somtam itu rujaknya Thailand. Nah, kalau Tom Yum ini sotonya Thailand mungkin ya. Ini Tom Yum seafood ya. Waduh, belum afdol ya kalau ada yang jual Thailand food tapi nggak cobain Tom Yumnya ya Foodies. Aldi sekarang cobain Tom Yum seafoodnya nih. Isinya ada udang, gurita, kerang, dumpling, dan aneka bakso ikan. Rada pedes, cuman nggak terlalu pedes. Tapi tetap ya, kalau makanan Thailand itu rata-rata ada asemnya. Sama kayak somtamnya nih Foodies, seafood di mangkok Tom Yum ini juga perfect banget. Dari tingkat kematangannya sampai aromanya tuh malah ketutup dong sama rempah-rempah yang ada di kuah Tom Yum ini. Bumbunya antara somtam dan Tom Yum tuh lebih medok. Tom Yum ya, kalau somtam tuh lebih ke
seger dia. Kalau ini lebih ke bumbu rempahnya mungkin agak banyak ya. Kalau itu kan mungkin dari sayur-sayurannya, dari buah-buahan. Nah ini lebih banyak kayak kuahnya itu agak ada minyaknya tapi dikit gitu. Secara rasa, kuah tom yum ini tuh emang lebih kompleks ya. Ada creamy dari santannya, ada gurih dan juga sedikit manis dari kaldu udangnya, ada rasa asam segar dan juga pedas sedapnya juga. Dimakan bareng sama seafood nih foodies dan dumpling isi kejunya, wih jadi makin ulala bambang sih. Foodies, kalau kalian pengen nyobain tom yum atau somtam ya, bingung mau nyarinya di mana? Nih, sekarang nggak perlu repot lagi, langsung bisa scan barcode di sini. Foodies, langsung aja ke Niha Thailand Food yang ada di Bogor. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Juara internasional versi Thailand ternyata sesimpel ini foodies. Cuma roti bakar dengan aneka cocolan, tapi pembelinya nggak cuma warlock aja loh. Turis-turis juga pada penasaran nih gara-gara sate roti ini viral banget di sosmed. Lokasinya ada di Ban That Hong, ini gudangnya street food di Bangkok. Kalau di Jakarta kayak semacam Blok M gitu loh foodies. Memang ya namanya Bangkok itu kayak nggak mati gitu lah foodies ya. Kayak dari pagi sampai malam tuh kotanya tuh melek terus gitu kan. Dan banyak banget night market yang ada di kota Bangkok. Ada Sampeng, ada Joth Fair. Nah sekarang aku lagi di Ban That Thong. Wow, kanan, kiri, depan, belakang isinya semuanya makanan. Aku sampai bingung, tapi kayaknya aku pengen yang seger-seger kali ya. Kita hunting sana dulu aja yuk foodies. Di kawasan Ban That Thong, kedai Neng Nom Nua ini nih bisa dibilang paling mencolok. Foodies, lihat sini deh. Tuh, lihat deh. Wow. Pada bungkus, pada ngantri. Apa kita cobain ini aja kali ya? Yuk kita masuk yuk. Baru selangkah masuk aja, aroma semerbak roti panggangnya udah berasa harum banget. Neng Nom Nua ini jadi salah satu kedai spesialis yang menjual roti dan juga susu. Varian rasanya foodies ada signature milk, matcha, white malt, juga chocolate malt, and pink milk. Ih lucu. Per botol susu harganya mulai dari 30.000 aja tuh foodies. Foodies, aku mau cobain yang signature sama yang warna pink kali ya, biar mirip sama jaketnya. Konsep rotinya mirip kayak roti shokupan atau roti susu yang hits banget di Jepang. Tapi di sini rotinya dipanggang pakai mentega sampai dapat tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Foodies, langsung aja kita cobain yuk. Roti panggangnya lagi terkenal di Bangkok. Home Shokupan ini tuh ya. Jadi ini dia tuh pakai tepung rotinya itu yang berprotein tinggi. Jadi katanya rasanya itu ya lebih enak karena lebih lembut, lebih fluffy juga. Tapi kita cobain yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan pakai milk bread ya. Jadi itu susunya itu berasa banget foodies. Nah karena ini dipanggang, jadinya tuh luarnya garing banget. Tapi itu enak ya. Tuh lebih lembut aja gitu. Rotinya itu kalau ibarat nasi itu kayak nasi yang bukan berasnya kayak beras perak gitu loh. Makan rotinya aja udah endol mentok ya. Tapi boleh juga nih dimakan pakai cocolannya. Yang paling favorit nih ada Hokkaido Milk yang terbuat dari susu sapi segar, atau si kuning ngejreng salted egg yolk custard. Ini terbuat dari kuning telur. Wah. Udah rotinya itu crispy, terus dicocol dengan egg yolk. Jadi tuh rasanya itu rasa asin kuning telurnya itu emang berasa banget sih foodies ya. Aduh, ini nikmat banget deh ini ya. Tapi kalau foodies lebih suka di pinggan yang lebih aromatik, bisa pilih cocolan si hijau menyala, Pandan Milk Coconut Custard. Selain rasa pandannya pekat, gurih dari santan dan juga racikan pelengkap lainnya ini gak ada yang over. Rasanya lazis. Best, terbaik, juara dunia. Enak banget. Kalau ini
ya rasa milk aja gitu kan. Terus ini pandan banget. Nah ini telur kuning banget gitu. Tapi ketiga semuanya ini diracik dengan ingredient yang seimbang banget. Jadi untuk manisnya juga nggak kemanisan. Terus juga rasa telurnya ini nggak bikin kita enek juga. Dan pandannya ini bukan kaleng-kaleng sih. Nah, biar nggak seret habis makan roti, ya udah langsung aja cobain fresh milknya juga dong, Ki. Tuh, enak banget ya foodies ya. Ini yang signature milknya, warnanya putih, jadi kayak original gitu. Kalau dikasih rate antara 1 sampai 5, itu kira-kira tuh sekitaran 3 ya. Karena memang dia tuh nggak terlalu yang manis gula banget. Terus susunya ini berasa banget kayak susu murni gitu foodies. Best deh. Ini bukan strawberry, tapi dia nyebutnya ini Thai pink milk. Enak banget gitu. Sebenarnya sih kayak rasanya tuh kayak susu strawberry, tapi dia bilang bukan dari strawberry atau buah-buahan. Dia nyebutnya hanya bilang tuh Thai pink milk, dah gitu aja. Di Thailand nih foodies, pink milk terbuat dari campuran sirup salak atau sirup manis dengan aroma buah salak atau palem. Terus dikasih susu cair dan juga kental manis deh. Wah, cakep banget ya warnanya. Mau dong. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak receh. Sensasinya ini tuh kayak kita makan mie goreng, tapi bukan mie goreng banget, tapi mie ayam, kayak gitu. Pokoknya unik rasanya. Menu ini jadi salah satu menu favorit di Bakso Jago Wonogiri yang ada di Cibinong, Bogor. Konsep sederhananya ya menikmati mie ayam dengan sensasi makan mie goreng. Cara bikinnya perlu 2 kali proses nih foodies. Pertama dibikin dulu mie-nya, campurkan bumbu, minyak bawang, dan mie yang sudah direbus. Kedua, masak ayam dengan cara ditumis dengan tambahan saus pedas, kecap, dan juga bawang daun. Nah setelah matang baru masukkan mie dan sawinya. Masaknya nggak perlu lama loh foodies, karena sebenarnya ayam dan mie-nya sama-sama udah matang. Proses ini bikin bumbu topping ayamnya melekat dan juga ngeresep banget ke mie-nya. Nah ini nih definisi proses nggak mengkhianati hasil. Effort 2 kali masak itu terbukti bikin si mie ayam punya rasa yang unik. Ada sedikit harum smoky dengan cita rasa bumbu yang medok tapi nggak lebay di lidah. Dibanding mie ayam biasa, mie ayam goreng ini tuh punya warna coklat yang lebih pekat foodies. Selain itu penyajiannya bukan ditemenin bakso ya, tapi telur ceplok. Nah kalau tampilannya begini beneran kayak mie goreng banget sih. Ini foodies, perbedaannya sama mie goreng biasa atau kita dengar biasa di luar tuh mie tek-tek, ini tuh beda lagi foodies. Sensasinya ini tuh kayak kita makan mie goreng, tapi bukan mie goreng banget, tapi mie ayam kayak gitu. Pokoknya unik rasanya. Dia mempunyai ciri rasa itu lebih bold, lebih agak manis, tapi nggak terlalu manis ya. Ada pedasnya sedikit. Sementara topping ayamnya tuh kering di permukaan tapi teksturnya tetap empuk. Bumbu yang lekoh juga bikin rasa umami topping ayamnya makin terasa. By the way foodies, kalau foodies pesan ini siapin budgetnya 23.000 per porsi ya. Ayamnya tuh lebih berasa foodies. Jadi memang sebelumnya tuh ayamnya udah dibumbuin, sudah dimasak. Tapi karena ini mie ayam goreng, dia dimasak lagi foodies. Dibumbuin lagi, jadi lebih berasa ayamnya. Asinnya, gurihnya, agak sedikit manis dan pedesnya tuh berasa banget ya. Tekstur ayamnya pun masih juicy. Nggak kering, masih aman lah. Foodies yang nggak bisa hidup tanpa pedesnya omongan netizen, maksudnya sambal. Nggak ada salahnya nih kalau mau nambahin sambal ya guys, karena sambal di sini itu nggak merusak rasa asli dari makanannya. Sambalnya itu lumayan pedes, tapi dia nggak terlalu ada rasa asinnya. Jadi udah pas, karena mie ayam ini udah cukup asin. Jadi tambahin sambal tuh cuma nambahin rasa sensasi pedesnya aja. Ya, kalau ujung-ujungnya keringetan karena kepedesan berarti kudu pesan es teh krampul ya nih. Es teh krampul ini perpaduan teh dicampur sama potongan jeruk
peres gitu foodies. Wah, lihat Dava menikmati sensasi mie yang unik plus STH Solo, kok ya bikin makin penasaran ya nggak foodies? Ya udahlah, scan aja dulu yuk barcode yang ada di layar buat persiapan kalau jalan ke Cibinong. Namanya lagi jajan di warung bakso nih ya foodies, yang nggak cihuy dong kalau nggak sekalian jajal baksonya. Catat nih foodies, ini nih salah satu menu favorit di Bakso Jago Wonogiri, bakso urat tetelan. Biarpun namanya bakso urat tetelan, tetap dapat bakso halusnya juga loh foodies. Garing, terus bener-bener halus, nggak ada serat sama sekali, kenyal. Lihat foodies, uratnya tuh, gerenjel-gerenjelnya. Ini baru namanya bakso urat. Kita langsung cobain foodies. Bakso urat ini pasti lebih punya tekstur. Ada sensasi crunch di dalamnya itu uratnya foodies. Dan rasanya lebih kuat juga, dagingnya lebih berasa. Jadi untuk cinta bakso pasti lebih suka yang ini. Kayak aku suka yang ini. Yakin sih kayak punya foodies gak berhenti di layar TV doang ya kan? Makanya kudu banget disamperin ini mah, biar gak penasaran terus gak kebawa mimpi deh tuh. Ini baru yang namanya makan receh. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan.